Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Sampai kepada amaraka, Allah menyuruhmu fi hadhihi dari, di dunia ini, bin nawari, untuk menggunakan nazar. Nazar itu adalah fikir. Fikir dengan akal. Bukan nazar mata. Jadi nazar itu ada dua. Nazar itu ada dua. Nazar bermakna ro'a, melihat, nazar dengan mata kepala. Kalau nazar dengan mata kepala ini enggak membuahkan hasil apa-apa. Kelihatan. Tapi yang maksud nazar di sini adalah tafakkur atau fikrun. Fikrun yang menghadirkan makna agung, renungan. Kalau melihat ini, itu gunung melihat. Itu apa yang menutupi pohon itu? Oh, yang menutupi gunung apa? Awan gitu, Dok. Itu melihat. Tapi nazar enggak begitu, nazar awan. Subhanallah, awan, gumpalan awan dari apa ya? Berpikir sampai nyambung kepada Allah. Jadi nazar di sini bukan melihat dengan mata kepala kita saja, akan tapi menggerakkan tafakkur, fikir, sehingga dikatakan para ulama yang namanya tafakkur atau nazar atau fikir itu adalah harakatun nafsi fil maqulati, menggunakan akal kita untuk mencermati apa yang ada di kiri kanan kita untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan. Contoh, kamu santri sudah janjian dengan ayahmu, belum sekarang, saya belum boleh dikunjungi, bahwasanya janjian di hari Ahad akan kunjung kepadamu. Baik. Amin. Ya amin insyaallah. Akhirnya kamu tunggu-tunggu. Pas kamu ke kamar mandi, balik lagi keluar, sudah ada mobil ayahmu parkir. Nah, apa kesimpulanmu? Padahal hanya lihat mobilnya. Kesimpulanmu apa? Ayah sudah datang. Itu kamu. Cuman kalau security lihat, oh ada mobil parkirnya salah. Gitu saja kan? Oh paham mobil. Jadi kalau security-nya melihat nazar, melihat dengan mata, ada mobil, tolong dipinggirin. Gitu toh. Tapi kalau kamu punya kesimpulan, karena kamu ada, kamu melihat di balik ini ada makna, yaitu ayahmu datang. Nah itu loh, makanya kalau melihat zahir fisiknya namanya takhayyul khayal, sehingga dikatakan harakatun nafsi fil mahsusat. Melihat gunung sebagai bentuk menjulangnya itu adalah melihat dengan mata, itu adalah khayal, masuk pada akal khayal. Khayal melalui dengan indera mata. Tapi yang dimaksud nazar ini enggak, dibalik itu. Di balik pandangan mata ini ada makna. Yang dilihat cuma sandal. Apa artinya? Oh, ustadznya sudah datang. Padahal nggak kelihatan ustadznya. Tapi kalau bagian yang sudah ngatur sandal, oh sandalnya miring, salah banyak. Itu saja. Jadi sini nazar sini yang dikatakan Ibn Athaillah As-Sakandari, an-nazar menggunakan fikirmu. Allah memerintahmu, afala yangduruna ilal, yungdur melihat. Apa? Oh, unta. Enggak begitu. Bagaimana kehidupan unta? Dan dia berpikir sama ikafarufiat, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, gunung, ini suruh berpikir, bukan melihat. Oh ya, sedang lihat saya, sedang lihat. Oh bukan itu. Amaraka fi hadid dari, Allah memerintahkanmu di dunia ini, di dunia untuk menggerakkan fikir akalmu, akal fikirmu. Fi mukawwanatihi, di ciptaannya Allah. Mukawwanat, ciptaan Allah. Mukawwin wallahi, menciptakan adalah Allah. Tugas kita adalah untuk merenungi itu. Ciptaan-ciptaan Allah ini.
Wa sayakshifu laka, Allah nanti akan menyingkap untukmu fi tilkad dari, nanti tilka di sana di akhirat. An kamali dzatihi, yang Allah akan singkap, buka tabir sehingga engkau bisa melihat kamali dzatihi, zat Allah yang sempurna. Baik. Nanti nikmat yang paling agung di surga nanti menurut kita keyakinan ahli sunnati wal jamaati adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat Allah. Dan jangan pernah tanya tentang melihat Allah, caranya bagaimana. Nanti kalau sudah di surga engkau akan melihat Allah. Nanti perlu kita bahas sedikit masalah akidah. Cuman gini, yang pandai melihat mukawwanat bifikrihi, dengan menggunakan akalnya, maka akan membuahkan satu makna baru, yaitu semakin kuatnya keyakinan. Semakin orang merenungi mukawwanat, semakin kuat iman. Merenung bukan melihat. Merenung dengan serius. Maka akan semakin kuat keimanannya. Dan semakin kuat keimanannya, dia semakin dekat kepada Allah. Dia semakin mudah melakukan ibadah dan mudah menjauhi kemaksiatan. Buahnya nanti akan dipetik di akhirat, akan melihat Allah. Nah, mukawwanat ini dalam melihatnya, kalau kita sebelumnya, kita harus pandai mensyukur melihat karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi melihat mukawwanat ini dimulai dari apa yang bersama kita terlebih dahulu. Karunia-karunia Allah berikan kepada kita, ciptaan dari mata kita untuk kita merenungi. Kita bisa melihat dengan mata kita. Yang tidak bisa melihat buta misalnya, ternyata bisa mendengarnya. Dan masih bisa menikmati kenikmatan yang lain-lainnya. Dengan lidah kita ini bisa merasakan manis dan gurih dan macam-macam. Kemudian angin sepoi-poi bisa menyejukkan kulit kita dan seterusnya. Kita merenungi itu semuanya. Sehingga sampailah seorang hamba ini pada syukur yang sesungguhnya. Tidak bisa kecuali mengucapkan alhamdulillah. Jadi menghadirkan renungan ini penting sekali. Kalau kita bicara tentang ilmu akidah, hendaknya orang melihat semesta ini harus sampai kepada Allah. Dalam teori ilmu akidah, dialog ilmu akidah, yaitu dengan dialognya ilmu kalam adalah dengan muncul antara muqaddimah sughra, muqaddimah kubra, kemudian keluar natijah, melihat bumi ini berubah-ubah, semua yang berubah-ubah adalah hal yang baru, setiap yang baru harus ada yang menciptakannya, maka bumi ada yang menciptakannya, lalu kenal Allah. Akan tapi yang bisa kita jadikan dalil menuju kepada Allah lebih banyak, bukan sekedar kisah, bukan sekedar cerita yang disampaikan oleh ulama ahli akidah tentang mencontohkan bumi ini. Alam, keberadaan alam ini. Semua yang kita bisa saksikan dan rasakan itu bisa kita jadikan sesuatu atau sarana untuk kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalangan ahli tasawuf memaknai tadi, kalau teorinya ahli akidah dengan seperti itu, kalau ahli tasawuf berkata beda. Kalau orang sudah sampai makomnya makom musyahadah, ini adalah pertemuan yang lalu. Makom musyahadah itu adalah bukan hulul, bukan wahdatul wujud, tapi wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud itu adalah kalau melihat semesta ini yang terlihat hanya Allah. Bukan Allah berada dalam semesta, itu hulul yang tidak diperkenankan. Akan tapi lihat, karena dia sudah spontan, imannya yang kuat di dalam hatinya, sambungnya dengan Allah, tidak melihat sesuatu kecuali membawa dia kenal Allah. Ya kayak tadi kalau kita melihat sandal langsung ingat yang wah Ustaz sudah datang, mobil, orang tua dan sebagainya. Begitu juga orang yang memang sudah kenal Allah, lihat tidak melihat apapun kecuali menghantarkan dia semakin kenal kepada Allah. Kemudian pada pertemuan yang lalu diajari kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita tidak bisa menghitung. Lihat, kira-kira apa yang akan terjadi pada orang tersebut? Dia berusaha untuk menyadari nikmat Allah. Dia sendiri tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Kemudian dia berusaha untuk melihat Allah melalui nikmat tersebut. Setiap nikmat direnungi. Kemudian setelah dia sadari bisa mengucapkan alhamdulillah.
Mataku nikmat Allah, maka tidak akan aku gunakan kecuali yang Allah ridhai. Lesanku nikmat dari Allah, maka akan aku gunakan hanya untuk yang Allah ridhai. Aku diberi Allah kekayaan harta, alhamdulillah. Anakku lihat terus syukur nikmat yang pada pertama hikmah sebelumnya dihubungkan dengan ini. Kalau nah ini itu kan termasuk ciptaan Allah, karunia-karunia itu yang ada di sekitar kita ini. Maka hamba yang melatih kecerdasan hati dan pikirnya untuk melihat semesta ini agar bisa melihat Allah, maka inilah orang yang kuat iman dan nanti akan dibuka oleh Allah di akhirat tabir itu sehingga dia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat imannya saat ini. Maka ini dalam irama menguatkan keimanan kita. Dari dalam diri kita sendiri melihat karunia-karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi nanti kita melihat ke atas, ke langit. Kalau dalam ilmu akidah kita hendaknya melihat dari diri kita sendiri, kemudian alamul uli, alam sufli yang bawah bumi dan apa yang ada di dalamnya, kemudian melihat langit. Tapi bukan sekedar melihat bintang ditabur di angkasa, bukan, akan melihat subhanallah rembulan yang menyinari malam. Kemudian angin yang bertiup. Kemudian di pagi harinya kita melihat matahari terbit. Kemudian kicau burung, mekarnya bunga, sejuknya suasana dan seterusnya. Yang pergi ke pantai melihat angin ombak, deru ombak, kemudian air berkejar-kejaran, kemudian ikan segala macam. Ini semua akan menjadikan apa? Seorang hamba semakin kenal pada Allah. Maka mukawwanat yang selalu menghadirkan ini, menghadirkan tafakkur di saat melihat semesta, maka dialah yang akan melihat Allah di akhirat. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Di saat dikaruniai Allah nikmat, dia bersyukur. Enggak pernah pisah dari Allah, enggak pernah luput, enggak pernah terpisah ingatannya kepada Allah. Maka zikir senantiasa dia. Mustahil orang semacam itu melanggar lalu melakukan kemaksiatan. Maka itu orang makom tinggi, arif billah, yang sudah kenal Allah. Dia bermaksiat, kepleset di saat lupa lalai. Tapi enggak ada unsur kesengajaan, karena dia berusaha untuk menjauhi kemaksiatan. Karena dia sudah kenal Allah. Maka Ibn Athaillah Sakandari dengan ini hikmah mengajari kita untuk membiasakan untuk menggunakan tafakkur. Sampai tafakkur kita ini panjang, makanya kami selalu ingatkan tafakkur itu penting banget. Dalam segala urusan kita harus punya tafakkur. Bahkan kalau kita punya ibadah dalam semalam itu misalnya bangun malam itu kita punya waktu 1 jam, maka gunakan 20 menit untuk melakukan ibadah seperti orang lain melakukan ibadah. 20 menit adalah untuk mentafakuri, merenung, melihat diri kita, dosa kita, kebaikan kita, sudahkah kita lakukan dengan benar. Kemudian kesalahan kita kepada Allah kita renungi, lalu mohon ampun kepada Allah. Kemudian kesalahan dengan orang tua, perilaku kita dengan pasangan, kemudian dengan anak, anakku ada di mana, sekolah di mana, katanya katanya merindukan surga untuk anaknya, tapi kenapa sekolahnya di situ, kenapa berkumpulan di situ, terus sampai kesalahan dengan sesamanya dia sadari. Kenapa aku membenci dia? Kenapa aku mendengki dia? Kenapa aku mendendam dia? Tafakkur. Ini perlu. Maka jangan sampai kita lupa, nggak punya waktu tafakkur, nggak boleh. Kadang kelihatannya yang bengong saja di meja direksinya atau di musolanya, kelihatannya nggak zikir, lidahnya tidak bergerak, tapi dia lihat, tapi dia mentafakuri dosanya, tiba-tiba menetes air mata. Karena dia ingat dosanya kepada Allah. Dia ingat kesalahan-kesalahannya. Dan jadikanlah seperti itu hidup kita itu. Jangan lupa dengan tafakkur. Sampai dikatakan oleh Qadiyat, tafakkur sa'ati khairun min ibadatis sanati. Kalau orang mampu bertafakkur sesaat, itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Kenapa? Ibadah 1 tahun tanpa tafakkur bisa saja tidak diterima oleh Allah. Karena banyak riya, banyak dosa. Tapi dengan tafakkur sesaat menghidupkan ibadah 1 tahun. Ini. Nah, ini menggunakan akal kita untuk merenungi sampai menyuburkan hati kita dengan keimanan. Dari akal, setelah itu keyakinan. Kemudian setelah orang itu bisa melihat semesta ini, dikatakan unduru fi khalqillahi wa la tanduru fillahi. Enggak boleh kita melihat Allah. Apa tafakkaru fi khalqillahi wa la tatafakkaru fillahi. Kita diperintahkan untuk mentafakuri tentang ciptaan Allah.
Tidak diperkenankan kita untuk mentafakuri tentang zat Allah, sebab tidak ada yang bisa tahu zat Allah secara sesungguhnya. Tapi kita kalau ingin kenal Allah, kenali sifat-sifatnya. Kita mengenali sifat-sifat Allah, mengenali Allah dengan mengenali sifat-sifatnya. Zat Allah nggak akan mampu kita. Sayyidina Musa alaihissalam ingin melihat, nah ini, melihat Allah. Cuman kisah melihat, minta melihat itu dari apa? Jadi begini loh ya. Kalau suatu ketika ada orang memberikan hadiah kepadamu, orang, hadiah pertama bagus, mungkin kamu tidak terlalu pengen tahu siapa yang ngasih, bagus. Besok lagi ngasih hadiah lagi lebih bagus lagi, dan kamu cocok aja. Kenapa semua keinginanku kok dikasih, ini siapa? Akhirnya penasaran. Hadiah kesekian kalinya, setiap kamu punya hajat, pengen sesuatu dikirim. Saya pengen makan ini, ada orang dikirim. Siapa yang kirim? Dia lagi. Akhirnya penasaran, siapa sih orangnya? Kan begitu. Coba, siapa sih orang yang ngirim terus setiap saya pengen kok pas banget nih. Saya kemarin pengen rujak ulek, dikirim rujak ulek. Rujak ulek ini. Saya pengen roti ini dikirim. Baju saya sudah robek, saya pengen beli baju dikirim. Siapa dia itu? Penasaran atau tidak? Penasaran kan? Pengen tahu. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam begitu. Tentang dia sudah sangat kenal dengan keagungan Allah, maka arini andurilah. Ya Allah, aku melihatmu ya Allah, ingin melihatmu. Begitulah semestinya kita ini kalau sudah diberi oleh Allah nikmat-nikmat, hendaknya kita rindu, ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah, karena engkau telah memberikan nikmat pandanganku, nikmat rasa di lidah, nikmat ya Allah. Nah ini, makanya tafakkur yang diajarkan atau dirasakan tadi untuk membuahkan kerinduan untuk melihat Allah. Kerinduan melihat Allah, bertemu dengan Allah dengan ridhonya. Maka kalau kita benar, rindu yang kita tanamkan, rindu yang kita bangun saat ini kepada Allah, ditandai dengan ibadah, menjauhi kemaksiatan, maka nanti lihat akan melihat Allah dengan sesungguhnya nanti di akhirat. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Tidak ada kenikmatan lebih daripada melihat Allah. Menurut kita ahli sunnati wal jamaati, kaum Mu'tazilah mengatakan tidak bisa Allah dilihat. Karena mereka menyamakan rumus undang-undang hidup di akhirat sama dengan undang-undang di dunia. Oh enggak, beda. Aturannya wallah alam kayak apa. Nanti baru masuk surga. Baru tahu kita. Baik kenikmatannya nggak bisa disamakan dengan di dunia, nggak bisa. Termasuk hukumannya. Bahkan kalau kita mendengar urusan di neraka, siksanya sangat pedih. Jadi ada orang dibakar di neraka dengan panas, bahkan percikan api neraka kalau jatuh di bumi akan hangus ini bumi. Itu buat bakar orang di neraka. Coba kalau kita rumus di dunia ini, apa omongan kita? Orang dibakar hangus kan selesai, kan gitu. Coba orang di dunia dibakar hangus, enggak, semuanya dirubah oleh Allah dengan kekuatannya, kekuatan dia, sehingga dibakar enggak hangus, tapi tinggal ngerasain sakit tok. Begitu juga kekuatan kita merasakan kenikmatan, kekuatan kita untuk melihat. Kalau kita lihat ada batas, setelah itu sudah enggak kelihatan lagi. Jadi rumusnya sudah beda kehidupan di dunia dengan di alam barzah, dengan di akhirat. Sampai digambarkan bagaimana gambaran hidup di dunia dibanding di alam barzah. Hidup di dunia dibanding dengan alam barzah itu, dunia itu luas. Perbandingan dunia dengan alam barzah nanti dengan alam akhirat itu seperti ini. Seperti perbandingan dunia dengan alam rahim ibundamu. Segede apa alam rahim? Segitu. Setelah masuk di dunia, gede kaget dunia. Sama di saat nanti dari alam dunia ini masuk alam barzah, lebih gede lagi. Dari alam barzah keluar di alam akhirat, lebih gede lagi. Dan undang-undangnya tidak berlaku undang-undang saat ini. Cara hidup dirubah semuanya. Kecantikannya juga berubah, kegantengannya berubah, semuanya berubah dengan undang-undang baru di sana. Hanya Allah yang tahu. Termasuk rumus atau cara melihat Allah, nggak bisa rumus dunia dipakai di sana. Maka kaum Mu'tazilah mengingkari karena apa? Pakai rumus dunia. Jadi kalau orang melihat adalah adab-adaban. Maka Mu'tazilah sebetulnya
di saat mengingkari melihat Allah ini dalam upaya untuk mensucikan Allah daripada bertempat. Sebab rumus dunia, kalau kita melihat dan ada yang dilihat, maka kita memerlukan tempat, maka yang dilihat harus mengambil tempat yang berseberangan dengan kita. Biarpun berseberangan berarti mengambil tempat. Maka kalau kita melihat Allah, kita bertempat, maka Allah bertempat. Maka itu adalah tidak diperkenankan menurut kaum Mu'tazilati. Sebetulnya kaum Mu'tazilah di saat mengingkari melihat Allah sendiri, berangkat daripada upaya untuk mensucikan Allah daripada bertempat. Yang di sana banyak orang terjerumus, kaum Mujassimah dan Musyabbihah menyerupakan Allah dengan makhluknya, lalu mengatakan Allah bertempat. Mereka sesat. Mu'tazilah ingin keluar daripada kesesatan ini. Akan tapi dalam hal ini kebablasan. Tapi ahli sunnah wal jamaah kita melihat Allah. Lalu bagaimana cara melihat Allah? Itu nanti, itu rumusnya beda. Yang jelas kita akan melihat Allah di sana dan kita nggak menggunakan rumus hidup di dunia ini lagi. Bahkan kalau hanya sekedar memisalkan, kita itu bisa melihat tanpa menggunakan ini mata. Bisa dengan kita bisa bercerita melihat sesuatu dengan sesuatu yang bukan dengan mata. Sebuah contoh. Salah satu dari kalian, wahai para santri, lelap dalam tidur. Kemudian di dalam tidur itu, subhanallah, mimpi indah. Di samping pondok ini, tanah terbeli kemudian dibuat taman indah. Mimpi tapi nyata ya nanti ya. Kemudian ditanam bunga-bunga warna-warni. Warna-warni, ada merah, putih, kuning, hijau, Masya Allah. Ada kupu-kupu yang terbang hinggap di ranting-rantingnya. Kemudian Masya Allah indah bunga, wah, segala macam keindahan. Terbangunlah engkau dari tidur. Setelah terbangun dari tidur, cerita, subhanallah. Aku mimpi indah sekali. Apa? Aku melihat di sebelah ini ditanam bunga-bunga. Oh. Coba. Kalau kamu dikatakan bohong kau ini. Kok bisa? Wong matamu pejem begitu, bagaimana kau bisa ngelihat? Ayo ngomong apa? Padahal dia ngelihat beneran, biarpun dalam mimpi. Dan dirasakan oleh dia. Tidak seperti nyata kok. Pakai rumus apa ini? Di dunia saja kita bisa menerjemahkan rumus mimpi kok. Mau bicara tentang akhirat. Pakai rumus mana itu? Banyak yang tidak bisa terjemahkan dalam dunia ini. Tapi kenyataannya ada. Dan yang bisa merasakan hanya orang itu saja. Contoh. Kangen sama ayahnya? Bohong. Mau digituin? Oh, ada. Kan rasa di dalam hati. Nggak bisa ya rasa, semuanya merasakan ayah. Jadi ada hal yang di dunia ini saja kita tidak bisa menjelaskan, apalagi urusan akhirat nanti. Nggak tahu pakai indera yang mana, namanya wujdan apa ya, rasa lapar, rasa rindu, rasa benci, rasa itu ada. Tapi itu ada dan dirasakan oleh kita. Tapi itu tidak menggunakan indera. Selama ini kita bisa mengenali apa yang ada di kiri kanan kita dengan indera. Indera perasa, lidah kita, indera mata, indera pendengaran, kulit, dan itu saja. Padahal di sana ada banyak hal yang bisa dan kita meyakini bukan dengan indera itu. Lapar, rindu, dan sebagainya itu ada. Begitu juga di luar kita banyak hal yang kita tidak bisa menerjemahkannya. Ini urusan dunia saja kita banyak yang nggak mampu bagaimana. Urusan mimpi nggak mampu. Mimpi nggak bisa cerita. Nggak bisa menerjemahkan gimana rumus mimpi. Nyata. Seperti melihat, saya seperti. Bahkan setelah terbangun tuh senyum-senyum sendiri. Ada yang terbangun ngos-ngosan. Jarang zikir dia. Tidurnya mimpinya dikejar harimau. Bangun. Oh, alhamdulillah. Sebaik-baik mimpi adalah sejelek-jeleknya saat bangun. Sejelek-jelek mimpi adalah sebaik-baiknya saat bangun. Di mimpi puasa bulan mimpi puasa. Bulan Ramadan mimpi makan sate, enaknya ya Allah, lagi makan, bangun jam 12 siang, nggak enak, ngenes ya. Jadi itu mimpi. Harimau nyata seperti mempengaruhi fisiknya. Bukti yang ngos-ngosan dia, bahkan mungkin temennya itu melihat ngapain dia kok kejar tuh.
Mimpi dikejar harimau. Ayo. Ini Mbak, ini bisa dirasakan dan kita bisa melihat dengan diri kita sendiri dengan mimpi. Ini kasus di dunia kita tidak bisa menerjemahkan. Adapun di akhirat rumusnya berbeda sekali. Kasus di dunia adalah kasus karamah, mukjizat, nggak bisa akal menjangkaunya. Perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj dan yang lainnya. Pakai rumus apa yuk? Suruh nerjemahkan kaum Mu'tazilah. Pakai rumus apa Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah ini. Nah, bisa rumusnya adalah kuasa Allah. Nanti Allah yang akan menjadikan kita melihat Allah. Tunggu nanti di surga nanti. Nah, jadi ini masalah melihat Allah tanpa Allah bertempat. Allah tidak bertempat, tapi Allah yang menciptakan tempat. Nah, bagaimana agar kita bisa melihat Allah? Kemudian setelah itu melihat Rasulullah. Oh, keindahan-keindahan yang luar biasa. Kuncinya saat ini melihat semesta. Semesta itu bukan saja bintang, rembulan, dan matahari, bukan. Semesta termasuk dirimu sendiri. Tapi dengan penglihatannya orang yang arif billah. Pandangannya orang yang sambung kepada Allah. Inilah, maka ini orang makom, namanya makom muraqabah. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali yang diingat adalah Allah, 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 Allah. Tidak melihat sesuatu kecuali mengingatkan kepada Allah. Nah kalau orang semacam ini ya tempatnya di sorga dong, karena orang istimewa ini. Nah inilah, karena Ilmi bin Athaillah dalam kitab hikamnya ini sebenarnya menghantarkan para perindu-perindu kemuliaan, salik di tariqil akhirati, orang yang menuju jalan Allah ini agar sampai. Nah, jangan cara ini diantaranya. Biasa menghidupkan renungan yang menyambungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semakin kuat iman kita, dan iman yang kuat akan menghantarkan anggota tubuh kita untuk menuruti keimanan kita sehingga kita punya amal-amal baik, hati terjaga. Maka katailah nanti di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wujuhi yawma idzin nadhirah, akan melihat Allah nanti di surga. Maka mari kita menghidupkan fikir kita, renungan-renungan kita, melihat karunia-karunia Allah. Kita mulai dari yang paling enak. Kemarin nikmat. Kalau pengen tafakkur yang paling mudah terlebih dahulu adalah jangan melihat gunung dan lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak kita renungi sampai kita bisa mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah dari shamimil qalb. Dari dasar hati, dasar kalbu terdalam, alhamdulillah ya Allah. Kalau orang semacam itu akan mudah melakukan ibadah dan akan susah melakukan kemaksiatan, karena hatinya hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadikan apapun yang Allah berikan kepada kita kendaraan menuju Allah. Harta yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa itu karunia dari Allah. Makanya kalau Allah merenungi, dari mana harta ini? Aku kerja keras. Bagaimana kau bisa kerja? Aku sekolah. Oke. Jika aku bisa kaya raya, oke. Saya berpikir dan sebagainya. Tanyaannya. Itu saham saya. Saham saya. Waduh, saham saya. Yang menjadikan kamu bisa belajar siapa? Yang menjadikan kamu cerdas siapa? Yang kemudian yang menjadikan kamu bisa milih cara bisnis yang terbaik siapa? Terus sahammu mana? Bahkan dalam ibadah pun kita tidak punya saham kecuali Allah yang memberi. Nggak punya saham, bisnis kayak apapun. Orang pinter, wah saya pinter, cerdas dan sebagainya. Dari Allah. Kalau ingin cabut diplesetkan, kepleset di kamar mandi, gegar otak, hilanglah semuanya. Kekayaan yang melimpah hancur dalam sehari bisa Allah hancurkan. Makanya kalau orang nggak pernah tafakur ya begitu, sombong dengan kekayaannya, lupa kepada Allah, bahkan semua yang Allah berikan malah menjadikan mereka terlena, kekayaan menjadikan terlena, jabatan jadi terlena. Lihat, dia nggak bisa melihat Allah di surga nanti. Tapi kalau orang diberi jabatan langsung seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Allah. Dia diberi oleh Allah amanat besar khilafah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di hari dinobatkan sebagai khalifah, dia memandang itu. Itu sebetulnya pemberian dari Allah. Yang menyebut karunia-karunia. Amanat-amanat. Cuman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz orang yang nadornya hidup. Renungannya hidup. Setelah mendapatkan amanat khilafah, malam itu dibuat semua keluarganya menangis. Sedih berduka karena apa? Ini musibah.
mendapatkan beban. Maka wahai anakku, saudaraku semuanya, tolong saya untuk menjalankan amanat. Nangis, bukan berpesta. Hari ini kan pesta, dapat jadi bupati, pesta. Dipilih jadi gubernur, pesta. Syukuran. Umar bin Abdul Aziz tidak, renungannya hidup. Ini bahaya ini. Kalau saya nggak benar, neraka ini amanat. Makanya karena orangnya seperti itu, langsung kenal Allah di saat diberi sesuatu, maka apa yang terjadi? Keadilan terwujud masa kekhilafahan beliau. Keadilan terwujud, kebaikan terwujud, luar biasa. Kedamaian terwujud, keadilan terwujud. Kenapa? Yang menangani orang yang kenal Allah. Nah, seperti itu. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, dia langsung ingat untuk Allah. Diberi jabatan bukan terlena, untuk Allah. Diberi apapun, ingat Allah, ingat Allah. Makanya dalam urusan sepele, banyak orang yang terlena dengan karunia Allah. Di masa fakirnya, dia rajin belajar. Dia rajin beribadah. Tapi di saat kaya, bubarlah dia. Ini ada model-model semacam itu. Dulu masih bujang itu rajin ngaji. Tapi setelah menikah, sudah nggak kelihatan lagi di majelis. Nasib buruk dia. Pernikahannya bencana bagi dia. Maka mestinya mendapat karunia semakin semangat dong. Alhamdulillah ya Allah. Dulu aku rajin ngaji waktu aku masih jomblo sendirian ya Allah. Sekarang aku sudah menikah punya pasangan ya Allah. Aku berjanji akan lebih rajin lagi ya Allah. Dulu kalau aku cari mau berangkat kan masih cari kawan, panggil-panggil sana sini, calling sana sini. Kalau nggak berangkat saya nggak jadi berangkat. Sekarang kawanku adalah pasanganku sendiri. Allah. Jadi syukuri terus nikmat Allah. Termasuk orang yang tidak bisa, ya Allah, aku telah kau beri sesuatu yang orang tidak kau beri ya Allah. Kenikmatan-kenikmatan. Mulai dari orang tidak bisa minum teh, aku bisa minum teh. Jadi teh itu sendiri dijadikan bahan untuk sambung kepada Allah. Sehingga yang punya anak, ya Allah ini karunia darimu akan aku jaga. Orang belum punya anak. Yang gak punya anak masih punya yang lainnya. Aku punya pasangan, punya suami, ada orang belum bisa menikah. Yang belum menikah terus melihat nikmat. Sebagai nikmat karunia dari Allah, maka kesadaran akan nikmat inilah yang menjadikan iman semakin kuat. Iman semakin kuat, semakin dekat kepada Allah. Yang dekat kepada Allah, nanti Allah akan buka tabir sehingga di surga nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.